Kisah manusia penghuni langit. Kali ini saya akan membawakan kisah tentang manusia penghuni langit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Uwais juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir. Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Pada suatu ketika, sang ibu berbicara kepada Uwais, "Anakku, mungkin ibu tidak bisa lama lagi bersamamu. Ikhtiarkan ibu agar ibumu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Makkah sangatlah jauh, melewati padang yang tandus, dan orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. "Uwais gila, Uwais gila," kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang yang menganggapnya aneh. Apa yang dilakukannya tersebut tidak pernah dilakukan orang lain. Tidak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong anak lembu-lembu itu turun naik bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya. Sampai di Ka'bah, ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu, anakku?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta untuk ibunya. Allah SWT pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tangannya. Kisah berpindah kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah SAW berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman dan dia dibesarkan di Yaman." Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais sampai juga di kota Madinah. Uwais pun segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah Uwais menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun, Nabi tidak berada di rumahnya. Uwais hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi. Tapi Nabi tidak dapat menjumpainya karena baginda Nabi sedang berada di medan pertempuran. Dalam hati Uwais bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang.
Sedangkan di satu sisi, ia masih teringat di telinganya pesan sang ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan agar ia cepat pulang. Peperangan telah usai dan Nabi pun telah menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu an tentang orang-orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu an dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu an, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Waktu terus berganti. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Muhammad SAW tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segeralah Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi, rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW, memang benar adanya. Tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab oleh Uwais, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah SWT. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda. Seperti dikatakan Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat Nabi ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa, dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi.